Halo teman-teman, kita mau belajar Microsoft Office. Bukan Microsoft Office. Microsoft Office 365 ya, yang online. Kemarin aku pernah janji gitu untuk membuat itu gitu. Jadi sekarang kita login ya. office.com. Jadi ini yang memudahkan kita kalau mau kerja gitu kan, kerja dari mana saja gitu. Ini seperti yang ditampilkan gitu. Dia benar-benar mendukung kerja WFHA, work from anywhere gitu ya. Karena ya memang di mana aja gitu kita bisa uh, coba lupa saya akun saya yang kemarin dapat dari itu ya, dari kegiatan. Lakukan ini untuk benar-benar minta masuk ya, simpan aja biar nanti nggak lupa ya. Nah ini di Microsoft 365 aku belum pernah bikin apa-apa ya, karena memang benar-benar baru. Nah ini dia kasih tahu gimana caranya gitu kan, dengan nih menyimpan aman di cloud dengan OneDrive, lalu buka dimanapun Anda memiliki 365, kelola konten Anda begitu ya teman-teman. Nih file unggah kalau kita mau mengunggahkan file dari komputer gitu. Oh udah selesai. Nah kita kalau Microsoft Word sebenarnya sama aja, coba kita bikin baru ya, halaman kosong. Dia akan otomatis terbuka di dokumen di tab baru, tapi menunya sama persis dengan menu yang ada di Microsoft Word gitu, persis sekali. Filenya terus simpan, ekspor ya mirip sih gitu, lebih banyak yang di Microsoft Word yang udah ada aplikasinya gitu, tapi sebenarnya persis sih. Jadi nggak perlu lagi kita pakai di sini gitu, karena dia akan biasanya otomatis gitu kalau kita letakkan kita masukkan gitu ya. Tunggu, kita masukkan di Microsoft Word-nya sini. Di Microsoft Word sini kita masukkan akun kita 365 gitu di sini. Akun nih. Nah, kita sign in kan di sini. Kita sign in, habis itu nah dia akan muncul begini, kita masukkan akun kita. Kita masukkan di sini kan. Kita masukkan di sini. Nah, terus sandinya nih dikasih suruh masuk semua aplikasi pakai ini gitu kan, tidak pakai aplikasi ini aja gitu. Nah di sini nih dia udah otomatis connect gitu, jadi kalau kita mau pakai apa ya, kita mau simpan di sini, save di sini udah otomatis ada pilihan nih gitu, kita mau masuk di mana gitu kan gitu. Jadi dia akan otomatis, misalnya kita save nih, kalau kita save di file misalnya di Tidore sini kan, di Tidore cerdas ya, OneDrive gitu kan. Nah kita mau masukin di sini kan, gimana nih, ini kan open, kita mau save. Oh kita mau save nih, sorry
di sini di dokumen. Oke, save di sini. Misalnya kita save, coba save. Nah, dia akan otomatis ke save di akun kita. Memang dia agak sedikit lama gitu. Coba save itu. Kita buka di sini ya, di Microsoft sini kita buka di OneDrive nih. OneDrive, kenapa OneDrive-nya nggak ada di sini? Aku nggak tahu gimana caranya untuk ngepin di situ, tapi kita buka di sini. Nah, OneDrive nggak tahu sih dia dapatnya berapa gitu di sini ya. Kalau nggak salah sih sekitar 1 tera ya, 1 tera aplikasinya itu, dan kita bisa akses ini selama setahun dulu gitu sih katanya. Nah, ini di file saya gitu, file saya ada ini gitu. Kalau kita mau bikin folder baru juga bisa di sini dengan new foldernya ini gitu. Terus kita kalau mengunggah file juga bisa. Nah, begitu. Kita misalnya mengunggah file apa ya, dari sini tinggal klik unggah file, habis itu tinggal kita pilih mana. Misalnya kita mau unggah ini dah, unggah foto ini, atau misalnya di dokumen kita belajar aja, kita misalnya mau masukin ini, tinggal kita copy, kita drag, kita copy, atau satu aja. Kalau satu aja tinggal begini misalnya, nah, dia otomatis ke save di sini. Tapi kalau misalnya kita mau mengunggah folder, file juga bisa dua ya. Ini contohnya, misalnya kita tadi apa yang di copy di sini, pertemuan 1 atau phone. Misalnya kita ini masukkan ini, bisa juga dua saja deh. Nanti yang dua dipakai buat contoh yang lain. Bisa gini, dia otomatis dua nanti yang terupdate di sini. Nah, begitu. Nah, bisa juga cara yang ketiga itu adalah kita tinggal tarik nih. Kita tandain ya filenya ya. Baru kita tarik ke sini. Kalau dia nggak mau, harusnya bisa kasih kecil. Nah, dia udah naik nanti masuk sini. Begitu caranya. Kalau kita unggah folder ya tinggal pilih aja folder, baru kita back ke Word, terus kita misalnya masukkan ini, tinggal kita upload. Sekalipun filenya ada di sini semua ya. Begitu. Jadi kita ketika ngetik di sini, misalnya kita ambil aja di Google ya, misalnya tentang Indonesia. Kita misalnya ambil dari sini aja biar nggak pusing gitu. Kita misal ambil bagiannya ini saja, etimologi. Perasaan etimologi. Ya udah, kita ambil etimologi saja buat contoh. Misal kita copy, salin, baru kita masukin ke sini, pasti ya. Sudah, misal kita masuk sini, terus kita save. Kalau di sini jangan lupa di save sih. Di save dia mungkin akan agak lama gitu kan. Akan agak lama untuk nge-save. Nah, udah nih, misal di sini kita udah bikin contoh saja tinggi. Misal kita buka file yang coba tadi, kita klik. Nah, dia akan otomatis sama tuh teman-teman gitu. Jadi bisa ngedit, misalnya kita di tempat teman gitu kan, terus tiba-tiba teman kerja kita gitu suruh tolong dong edit ini sebentar gitu, sekitar berapa halaman gitu. Nah, karena kalian ada di luar kota mungkin, jadi nggak bawa device kalian, bisa pakai di komputer manapun gitu, tinggal login pakai aplikasi Microsoft 365 ini, baru kemudian kalian buka gitu, dengan syarat temennya itu udah mengirimkan di file bersama sini, atau kalau enggak dia bisa nggak sih sama kayak ini
bagikan nih, dia bisa juga bagikan, kelola akses. Misalnya kalau misalnya kita taruh di situ, nah kita bisa kasih akses langsung di sini, atau bagikan misalnya siapa saja memiliki dapat mengedit tautan, atau misalnya nggak tahu di sini bisa jadi viewernya gimana ya. Kalau jadi viewernya ini di sini, oh bisa diganti di sini. Nah, bisa diganti cuman buat meninjau saja, dapat menyarankan perubahan gitu, komen, atau cuman cuman bener-bener cuma bisa melihat. Kalau yang di atas ini dia bisa ngubah gitu, dia bisa ngubah apapun gitu, yang maksudnya jadi kalau dapat link nih, teman-teman bisa kasih ganti gitu, kasih ganti linknya itu gitu, kasih ganti dokumen itu. Tapi kalau misalnya cuman petinjau, nanti teman-teman cuma bisa kasih komen gitu, ini diganti dong gitu. Kalau dapat melihat, cuma benar-benar kita cuma baca, kayak kita baca di PDF, jadi nggak bisa komen, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi caranya cukup mudah. Dia tinggal klik kanan di mana yang mau dibagikan ya, klik kanan, baru dia buat klik bagikan, nanti bagikan atau kirim tautan juga bisa, atau salin tautan juga bisa, sama aja sebenarnya tuh. Tinggal klik bagian sini, diklik. Nah, terus nanti diganti di sini kalau mau buat dapat meninjau misalnya, atau meninjau gini kan, ini bisa dikasih pengaturan sampai kapan gitu dia bisa ngelihatnya gitu. Nih, tanggal kadaluarsanya bisa ditentukan gitu. Terus bisa juga kasih kata sandi gitu. Jadi gimana ya, ini kelebihan ya, kalau saya bilang ini kelebihan yang nggak dipunya dari Google gitu. Google dia bisa nggak bisa kasih password gitu untuk orang yang dibagikan itu gitu. Dia jadi dia cuman bisa share, nggak ada password. Kita bisa kasih password di sini. Nanti tinggal passwordnya itu tinggal dikasih bagi ke orang yang memiliki itu gitu. Jadi, dan ini juga bisa untuk kasih batas tidak bisa di-download gitu ya. Ini bisa, cuman nggak tahu cara ngaktifkannya, coba. Nggak bisa juga. Oh, coba kita kasih tanggal, misal tanggal nih, misal apa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, tapi nggak bisa. Atau misalnya di kumpulan teman-teman ya, kalau misalnya nanti perusahaan bikin juga bisa gitu, tinggal dipilih orangnya juga bisa gitu, tinggal terapkan gitu. Nanti biasanya dia muncul nggak ada kodenya ya. Nah, ini ada aktivitasnya, bisa berbagi file gitu. Di sini dia bisa ada keterangannya gitu, dibagikan nih pribadi sifatnya, jadi dia bisa terlihat di sini gitu ya teman-teman. Jadi dari sini juga bisa, nggak cuma dari situ gitu, dari sini bisa gitu. Jadi kita kalau untuk belajar yang ini kayaknya nggak perlu gitu, karena udah pernah, pasti teman-teman tinggal lihat aja di di postingan sebelumnya tentang mengatur Microsoft Word yang pernah saya udah bagikan di sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya ini lebih simpel sih. Kalau misal ini kan bahasa Indonesia, jadi kita bisa lihat pemisah halaman, bikin tabel, bikin gambar, bikin objek. Ini sebenarnya yang sering kita gunakan gitu ya. Jadi dia lebih
cepatlah kalau kita mau pakai aplikasi ini. Dan tata letaknya di sini juga udah gitu, tinggal kita klik, nggak perlu kita masuk kolom dalam kolom gitu kan, tinggal kita ganti gitu aja yang biasanya memang sering digunakan gitu di sini, karena ini memang cara cepat ya untuk membuat kita cepat, tapi dia filenya nggak terlalu banyak neko-neko gitu, cuma penggantian sementara. Dan kalau misalnya mau melakukan membuka dari yang kita benar-benar mau bikin bagus, ya kita login kan di sini emailnya diloginkan di sini, dilogin gitu kan, diloginkan di Microsoft Word. Nanti habis itu bisa di sign out. Ini bisa ada keterangan sign out gitu. Nah, tinggal dikasih sign out kalau mau. Maksudnya kalau teman-teman mau butuh di sign out kan tinggal di sign out gitu. Kalau karena pinjam ke saudara atau teman begitu. Jadi sebenarnya tinggal diloginkan sini kalau memangnya membutuhkan menu yang lebih detail dari menu yang ada di sini gitu. Membutuhkan menu detail dari Word, tinggal teman-teman loginkan terus sudah gitu, mudah gitu kan. Jadi pengenalan Google OneDrive dan Office 365 Word gitu kan, Word gitu. Jadi udah ya teman-teman, sampai di sini. Nanti kita bertemu di selanjutnya. Jadi ini buat nge-save, buat misalnya bukanya dia cuman ini bisa buka mau pakai aplikasi, berarti dia akan kebuka di Word sini atau buka di browser berarti dia akan kebuka begini, begitu kira-kira. Atau kita coba, kalau mau coba, sebenarnya cuman begitu aja sih, sama aja. Nah, ini tinggal dibuka pakai aplikasi. Coba. Oke, buka Word. Nah, dia otomatis ngebuka Word-nya. Nah, terus kalau untuk dia langsung otomatis ya teman-teman. Kalau untuk salin tautan tadi udah bagikan ini dia kalau mau bagian lewat email atau grup dia bisa di sini. Kalau dia pakai teman yang kita mau bagikan juga punya Outlook, kita tinggal kirimkan ke yang punya Outlook, tinggal masukkan ini gitu terus kirim. Nah gitu, siapa aja yang dapat mengeditnya ya begitu, siapa aja yang punya Outlook sebenarnya. Kalau coba kita masukkan Gmail, bisa nggak? Gue belum pernah coba sih, karena jarang menggunakan. Oh, bisa dia ternyata. Oh, bisa guys. Coba kita mau lihat di menunya di Gmail ini. Wow. Wow. Oke. Aku nggak tahu, nanti coba kita logout ya. Di OneDrive-nya baru kita buka emailnya. Nah gitu, unduh ya berarti kita mengunduh gitu ya, tinggal unduh. Nanti dia otomatis ke sini ke save. Di unduhan gitu. Ubah nama ya sama, berarti kita ngubah nama filenya. Terus otomatis kan ini untuk biar disimpan jadi PDF. Coba kita coba.
Oh, tidak bisa karena dia masih terbuka, mungkin belum terbahasa. Begitu teman-teman, jadi udah sekian saja nih. Kalau ini tinggal pindahkan ke folder gitu ya, karena kita belum punya banyak folder, jadi ya nggak bisa gitu. Kalau mau nambahin misalnya pindah ke sini. Ya dia bisa nanti. Nah, pindah di sini tinggal dipilih ini foldernya. Nah, pindahkan ke sini. Udah, nanti dia otomatis berpindah ke sini. Nah, begitu teman-teman. Udah kan? Nah, kalau pindah samakan salin, dia membuat kopian gitu. Kopian ke folder mana gitu ya. Jadi kalau mau kita coba pakai buku kerja Excel ya berarti nanti tinggal diganti Excelnya gitu. PowerPoint ya berarti nanti PowerPoint sama yang kayak di Word, tapi nanti kita coba buka satu-satu apakah dia mirip apa enggak. Kalau buku OneNote ya sebenarnya sama kayak yang ada di sini. Ini form ya, mungkin nggak ada ya Google Form ya, Word Form nih. Nanti kita coba bikin form sama bikin ini, kita coba yang nggak ada dulu di aplikasi Word ini, karena kan Office-nya dia ada di sini kan beberapa Office Note KLMN. Ternyata nggak ada note, nanti kita belajar note berarti setelah ini. Ini ada OneDrive ya, udah ada, jadi nanti kita belajar juga untuk menghubungkan ke sini. Cuman OneDrive biasanya dia ada di sini. Nah, tinggal kita masukkan email kita tadi. Masuk, kita pasti disuruh ngisi kolomnya. Nah, jadi dia akan otomatis di sini ya teman-teman, akan otomatis dia ke, tinggal bikin kecandangkan kalau dia mau pindahkan. Oh gini, ini maksudnya tuh folder yang ada di sini dia dipindahkan ke apa namanya, ke OneDrive tadi, tapi kita mending nggak usah, nanti aja. Oh dia sekarang dapatnya 5 tera ya untuk itu. Sekarang udah nggak 1 tera, sekarang udah nambah gitu jadi 5 tera. Tahun lalu soalnya dapatnya 1 tera pas ikut kegiatan yang lalu. Udah, tinggal berikutnya. Ini kalau mau dapat aplikasi seluler, nanti seluler tinggal kita coba download, jadi nanti saja. Nah, udah buka OneDrive saya. Udah, dia dengan otomatis di sini. Ini masih belum ini ya. Nih. Jadi dia otomatis. Begitu teman-teman. Kalau punya akun Office lebih dari 1, dia bisa dimasukkan di sini. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.